semua tepuk tangan dong. Tadi udah merancang untuk kepala kandung dan ganteng juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta, Bapak Irfan Nurmansyah, BA Hons MA PhD. Yang terhormat Bapak Haji Agustian Burda, BSBA MBA, Ketua Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta. Yang terhormat Ibu Reslinda Bahar SH, Sekretaris Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta. Yang terhormat Bapak Said Hairul Wasif SEAK MAK CA, Bendahara Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Hamzah Bustomi Eskom MM CSBA, selaku Penasehat Ketua Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta. Yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Ridwan Marongrong MSc, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Ismiransyah MJain AK MBA, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Selamat datang, Pak. Yang terhormat Bapak Sugeng Satoto SE MSI, selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Selamat datang, Pak. Yang terhormat Bapak Nur Eko Budiantoro SH MAP, selaku Kepala Bagian Umum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Dan yang terhormat Ibu Yulia Ningsih, Kepala KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Yang terhormat narasumber pada hari ini Bapak Adrianus Erwin Setyasmoko, selaku Penyuluh Pajak Ahli Madya. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Selamat datang Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta pejabat struktural di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta yang berbahagia, serta seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta yang kami banggakan. Izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Di Kota Padang ada Goa Kramat, letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat datang hadirin yang terhormat. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang ada di Auditorium Faisal Kamal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta dalam acara sosialisasi peranan perpajakan dalam pembangunan di Indonesia pada hari Rabu 10 Mei 2023. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa salawat serta salam tak lupa curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar,
Alangkah baiknya kita buka dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iim Rohimat SAG. Kepada Bapak Iim Rohimat SAG, kami silakan. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya amala salihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alayhi sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, di pagi yang cukup cerah ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan seluruh niat tulus ikhlas kita pergi ke tempat ini, datang ke tempat ini untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir nanti ada dalam kelancaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurahkan pada junjungan kita, uswah dan qudwah kita, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu umat yang nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita sejenak untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini Allah ridhoi, Allah lindungi, dan bisa menghasilkan buat kita semua ada dalam kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim billahil karim antal karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wal karabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah, atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan kali ini berkat rahmat-Mu kami dapat hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu ya Allah. Dalam acara yang kami laksanakan ini, Engkau limpahkan karunia, taufik, hidayah, inayah serta maghfirah-Mu kepada kami semua ya Allah. Semoga yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah yang Maha Pemurah, hanya kepada-Mu kami meminta. Jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum yang tepat bagi kami untuk menjalin kerjasama dan menyatukan langkah. Berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja kami. Semoga kami dapat bersinergi lebih baik, yang pada akhirnya kami dapat menunaikan amanah yang kami emban guna menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam bidang perpajakan yang akan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu pada kami semua. Rasa persatuan dan kesatuan, persaudaraan yang mendalam, rasa kasih sayang di antara kami, agar kami tetap terjalin utuh, dan janganlah Engkau tanamkan kebencian dan kedengkian di antara kami. Penuhilah hati ini dengan cahaya-Mu yang tiada pernah pudar. Lapangkanlah dada kami dengan karunia keimanan kepada-Mu,
dan keindahan bertawakal kepadamu, agar kami mampu berbuat yang maksimal. Engkau mengetahui bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan menegakkan syariat dalam kehidupanmu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami. Nastajib do'ana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, tadi saya belum kenalan ya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Sarah-Ulansari akan bertindak sebagai pembawa acara dalam acara kali ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Day dan Mars Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, persembahan tarian. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Keenam, penyerahan plakat. Ketujuh, hiburan. Kedelapan, sosialisasi peranan perpajakan dalam pembangunan di Indonesia. Dan terakhir, penutup. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia kebangsaan
Hadirin dimohon untuk tenang. Mars DJP. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Berikut ada persembahan video dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna, serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Beri tepuk tangannya untuk Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya Pak dan Ibu memperkenalkan jargon dari Stay Indonesia Jakarta. Oke, buat teman-teman mahasiswa boleh diramaikan ya. Jadi di Stay ini ada jargon. Ketika saya bilang Stay Indonesia, ya, audiens bisa jawab dengan jaya, jaya, jaya sambil mengepal tangan. Oke, kita coba ya. Stay Indonesia. Oke, sekali lagi. Stay Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa semangatnya. Nah, sebelum memasuki acara selanjutnya, bersama-sama kita saksikan penampilan dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta yang tergabung dalam UKM Budaya. Langsung saja persembahan tari lenggang Nyai dari UKM Seni Budaya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
mahasiswa dari UKM Seni Budaya. Jadi Bapak dan Ibu, di kampus T ini ada kurang lebih 17 lebih UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi jika Bapak dan Ibu ada acara dan ingin ada hiburannya bisa ngundang, iya, dari mahasiswa dari T. Bisa diobrolin lah, cincai. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Ridwan Marongrong MSc. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya sangat hormati, ini tamu kita istimewa pada pagi hari ini, luar biasa energiknya. Bapak Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Ismiran Syah M. Zain, AK MBE. Ternyata AK juga, akuntansi. Tepuk tangan buat Bapak DJP kita. Oh gitu, Memle Aceh. Yang saya hormati Kepala Bidang P2 Humas Bapak Sugeng Satoto SEMSI. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Kepala Bagian Umum Bapak Nur Eko Budiantoro SH MAP. Terima kasih. Yang saya hormati tadi ada KPP ya. KPP Pratama Pulau Gadung ya. Kepala ya. Terima kasih Ibu Yulia. Terima kasih Bu sudah hadir. Ini tetangga dekat kalau itu Pulau Gadung, tengah dekat sekali ya. Oh gitu, iya betul, Kecamatan Pulau Gadung. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Adrianus Erwin Setiasmoko. Mana? Oh iya, beliau masih muda ini, penyuluh pajak ahli muda. Ya, masih muda juga ya, ahli yang muda. Nanti beliau akan memberikan sosialisasi ya tentang mengenai perpajakan di Indonesia. Yang saya hormati juga teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu dari tim Kanwil DJP Jakarta Timur. Luar biasa banyaknya hari ini hadir ya. Timnya luar biasa, pasukannya Pak Zain. Oh di kantor kosong. Terima kasih atas kehadirannya. Kepada yang saya hormati juga, terutama ini Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta, Bapak Dr. Irfan Nurmansyah MA, sekaligus beliau sebagai Direktur Utama Tech Center kita Pak, Lembaga Tech Center. Luar biasa. Ya. Yang saya hormati, ya ketuanya tidak hadir pada hari ini, yang hadir adalah Sekretaris Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta, Ibu Reslinda Bahar SH, terima kasih Bu. Juga Pak Said Khairul Wasid sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta. Yang saya hormati teman-teman, ini saya lihat Wakil Ketua 1 sudah hadir, Ibu Dr. Liz Zulfiati MSI,
AK, CA, CSS, macam-macam ya, banyak. Banyak. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 saya kira sudah hadir juga, di sana, Bapak Dr. Dian Sampurna, SEMM, dan Bapak Wakil Ketua 4, Bapak Dr. Andes Yusuf Haryanto, MSc. Jadi kami punya 4 wakil Pak, banyak banget ya. Iya, kalau DJP saya nggak tahu wakilnya cuma 1 ya. Oh nggak ada wakil ya. Kalau kita punya 4, yang pertama itu di bidang akademik, jadi dibagi-bagi per bidang. Kemudian yang kedua bidang PSDM dan keuangan dan prasarana dan sarana. Kemudian 3 itu bidang 3 itu adalah kemahasiswaan. Wah itu kan besar juga mahasiswa. Dan kemudian yang keempat itu bidang penelitian, pengabdian, kemudian akreditasi, banyak itu. Bidang 4 dan kerjasama ada di sana. Juga yang saya hormati ini teman-teman dari Prodi yang sudah hadir, mungkin karena banyak ini saya Prodi S2 Ibu Dr. Uun SEMSI, beliau adalah Prodi S2 Akuntansi, Prodi S2 Manajemen belum hadir ya. Dan Prodi S1 saya lihat sudah hadir Ibu Siti Almurni SEMSI, dan teman-teman yang lain. Ini di belakang ini banyak ibu-ibu, terbanyak ibu-ibu. Juga ada Kepala Bagian Humas Ibu Hendrawati SMA. Kemudian ada dosen-dosen pajak Pak, kita undang khusus dosen pajak bersama mahasiswanya yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul di tempat ini dalam rangka kita ingin melanjutkan kiprah kita di bidang perpajakan untuk memperpanjang MOU kita di tahun 2023 ya, dan kemudian 2023 sampai 2028 ke depan. Dan sekaligus kita akan mendengarkan sosialisasi peranan perpajakan dalam pembangunan di Indonesia. Saya kira pajak ini menjadi sangat penting bagi Indonesia saat ini, karena kita tahu bersama bahwa tumpuan pendapatan negara kita ada di sektor pajak. Dan memang kita melihat kecenderungan sejak tahun 2013-14, tax ratio kita itu terus menurun. Itu yang jadi problem utama. Kalau pada tahun 2012 sedikit ke atas itu masih bertengger di atas 12-13%. Nah, maka sekarang turun sampai di bawah 10%. Padahal ketika tax ratio itu turun, maka itu berkorelasi positif dengan peningkatan penerimaan pajak yang seharusnya potensinya bisa jauh lebih besar untuk membiayai pembangunan kita, pengeluaran pemerintah, tetapi itu menjadi turun. Ini menjadi PR besar bagi Dirjen Pajak, ini luar biasa. Dan kita kalau bandingkan dengan negara-negara tetangga kita sangat jauh di bawah itu. Malaysia misalnya sudah di atas 15% tax ratio kita. Jadi orang-orang yang membayar pajak di sana itu prosentasenya jauh lebih tinggi, sudah 15%. Nah, kita sudah turun sampai di bawah 10%. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan setelah COVID ini akan terus naik, sehingga kemudian penerimaan perpajakan kita juga akan terus meningkat, dan untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah yang kita tahu saat ini defisitnya semakin lama semakin besar. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa meningkatkan penerimaan negara, maka defisit terus akan mengangah, dan kemudian mudah-mudahan kita tidak masuk seperti negara Amerika misalnya, yang kemarin saya dengar mau hampir bangkrut karena utang dia untuk memenuhi APBN dia, itu dia selalu menghutang, dan utang dia ternyata sudah hampir 150% dari
GDP dia. Jadi utang dia sekitar, kalau Bapak Ibu tahu 41 kalau nggak salah, 41.000 triliun dolar. Nah kali aja itu berapa, saya nggak tahu nolnya. Padahal GDP dia mungkin sekarang mungkin di atas 20 triliun US dollar. Nah Indonesia saya kira masih sangat beruntung karena utang kita masih 14%, masih sekitar 25 sampai tinggi di atas 30% dari GDP kita. Oh, udah 40 sekarang ya. Padahal batasnya dulu kalau saya belajar di Fakultas Ekonomi itu batasnya 40% memang. Kalau ke atas sudah lampu merah. Ya. Jadi Bapak Ibu ini menjadi peran serta dan saya kira peranan dari tax center untuk bagaimana mensosialisasikan ini menjadi sangat penting ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat datang kepada tamu kita yang terhormat dari DJP Jakarta Timur ke kampus kami, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 69. Bapak Ibu, memang tadi saya ngobrol dengan Pak KJP bahwa kita mulainya dari AA Akademi Akuntansi Indonesia pada tahun 1969, kemudian kita berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 81, dan nanti insya Allah tahun 2023 ini, 24 kami sedang mengurus untuk berubah menjadi universitas. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita untuk kita berubah menjadi sebuah universitas, bukan lagi sekolah tinggi gitu. Nah, universitas yang kita pilih adalah Universitas Kebangsaan Indonesia. Kenapa Kebangsaan Indonesia? Ada nama Indonesia di sana karena kita tetap konsisten akan menggunakan Indonesia di belakang. Kenapa? Karena kita mulai dari Akademi Akuntansi Indonesia, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, dan sekarang kita akan berkembang menjadi Universitas Kebangsaan Indonesia. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk segera terwujudnya rencana kami ini. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa tax center kita itu sudah berdiri sejak bulan Juni tahun 2012 kerjasama dengan Kanwil DJP Jakarta Timur, yang pada waktu itu MOU pertama kita tanda tangani dengan Bapak Dr. Haryo Damar MBE. Beliau sekarang masih ada, sudah pensiun? Oh, sudah pensiun. Alhamdulillah saya belum pensiun juga. Kemudian yang kedua di tahun 2018 kita memperpanjang MOU dengan Bapak Harta Tarigan AK MBE ya sebagai KJP. Oh, Hakim Pengadilan Pajak luar biasa. Dan hari ini kita akan menandatangani dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Ismiransyah MZin AK MBA yang nanti akan jadi Direktur Perpajakan, insya Allah akan menjadi direktur, akan ditarik ke pusat menjadi Direktur Perpajakan, salah satu Direktorat Jenderal Pajak yang ada di pajak. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan karir beliau bisa naik dan juga siapa tahu bisa menggantikan posisi dari Direktur Jenderal yang ada sekarang. Luar biasa, kita doakan. Oh, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam tax center kita ini kita melakukan beberapa kegiatan, yaitu pelatihan brevet pajak A dan B, in-house training juga, seminar lokakarya, workshop perpajakan, dan konsultasi dan penyuluhan pajak bagi pengusaha kecil UMKM, bekerja sama dengan tentunya tim dari Kantor Pajak Pratama Jakarta Timur ya, yang membantu misalnya dalam pembuatan MPWP dan pelaporan SPT misalnya. Itu yang kita lakukan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa pelatihan brevet A dan B sejak tahun 2012 kita berdiri sampai dengan tahun 2018 kemarin
kita telah diikuti oleh sekitar 4.136 orang atau mahasiswa. Atau rata-rata per tahun yang kita latih itu adalah 689 orang. Nah, luar biasa, cukup banyak. Dan tahun 2019 sampai dengan 2022 ini, selama 4 tahun ini, kita sudah melatih sekitar 2.607 peserta atau rata-rata sekitar 651 peserta mahasiswa, tentunya baik dari internal kita maupun dari institusi lain. Yang kita catat di sini bahwa sebagian besar memang dari STI Indonesia, kemudian dari UNJ, kemudian dari Institut Bisnis Nusantara, dari YAI juga, dan juga dari beberapa perusahaan di sekitar Jakarta Timur. Nah, ini saya kira ini prestasi luar biasa dari Tech Center kita. Kita tepuk tangan dulu buat Tech Center kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan dan rasa sekali lagi terima kasih yang sebesar-besar kepada Bapak Kakanwil kita pada hari ini yang sangat energik, luar biasa gitu. Kalau saya lihat beda dengan Pak Damar. Pak Damar kemarin agak ini juga, tetapi beliau lebih slow, lebih ya, lembut gitu loh ya. Tapi kalau ini luar biasa energiknya. Ya, saya kira itu bagus juga untuk mencairkan suasana sehingga kita tidak tidak takut Pak Syah. Tidak Pak Syah. Dan tidak terlalu formal di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Juga kepada tentunya peserta mahasiswa dan dosen-dosen dan para hadirin sekalian, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangannya. Yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan selamat mengikuti sosialisasi perpajakan ini. Semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan yang kita kira merupakan sumber dalam penerimaan negara yang terbesar untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Ridwan Marono MSc atas sambutannya. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur kepada Pak Dr. Andes. Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Miransyah, MJN AK MBA, kami silakan. Ya. Oke ya. Tepuk tangan dulu yang di belakang. Emang mau dapat door prize? Udah, makasih ya. Wah, terpaksa kita gaya Jepang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ambil sendiri masih bisa. Yang saya hormati Pak Ivan ya Pak. Ya mohon maaf saya nggak pakai gelar karena panjang semua gelarnya. Terus juga dengan segala jajaran di kepengurusan di yayasan, ada Pak Ridwan dengan semua, tadi ada wakil ketua dengan jajarannya, para dosen dan anak-anak yang luar biasa semangatnya nih Pak. Woohoo! Saya pengen jadi mahasiswa lagi nih ya. Terus ada tim saya Pak Sugeng, Pak Eko, ada Pak Nur tuh ya, Pak Nur juga ya. Terus sama Bu Desi dan ada Bu Yuli lu dari KPP Pulau Gadung. Bu Yuli berdiri dong, biar kelihatan manisnya. Ya, oke, Kepala KPP Pulau Gadung. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dari hati ya. Kalau dari mulut gampang ya, apapun agama Anda kita bersyukur diberi
kesehatan. Itu dulu, kita bisa berkumpul bersama di acara yang kaget saya nih. Tempatnya bagus, saya suka tempat yang seperti itu. Seperti ini maksudnya ada trap. Ya. Terus jadi nggak bisa ngumpet. Kalau mahasiswa kan suka ngumpet kali ya. Saya ngajar masih Pak di vokasi UI Pak. Ya ngajar pemeriksaan pajak karena katanya 3 yang mengalir terus ya. Iya apa namanya anak yang soleh. Ini mudah-mudahan soleh-solihah nih dari tampangnya ada potensi tapi belum tentu juga. Ya anak yang soleh terus harta yang diwakafkan dan ilmu yang diamalkan. Dan alhamdulillah kita semua sehat. Yang berikutnya salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti di hari akhir aja ya. Kalau di dunia mudah-mudahan juga kita semua Anda dapat kemudahan, tapi yang penting dapat syafaat dari beliau seperti yang didoakan oleh tadi Pak Ustadz. Saya mungkin nggak panjang lebar Pak. Jadi alhamdulillah pertama-tama bersyukur sekali ada perpanjangan kerjasama dengan pihak STIE Indonesia yang akan jadi universitas mudah-mudahan ya teman-teman ya. Ayo ya tepuk tangan. Jadi mahasiswa kamu kalau yang cowok boleh pijetin Pak Ridwan ya. Kalau yang cewek kasih semangat para wakil ketua. Asal jangan yang perempuan mijet yang laki perempuan ya, nggak boleh, awas loh ya. Ya kalau tidak muhrim. Ya jadi itu Pak, terima kasih atas acara ini. Tadi dimulai dengan MC-nya. Siapa nama kamu? Saya lupa nanya. Sarah Pak. Sarah. Wih bagus bener Sarah. Bukan Sarah 008 bukan ya? Kan. Sarah ya. Terima kasih Mbak Sarah. Dan tadi saya betul Pak, itunya bagus Pak. Apa namanya marsnya? Senang saya ya dan teman-teman nyanyinya bagus. Berarti Anda punya kebanggaan. Ya hidup tanpa kebanggaan udah nggak usah hidup. Ya kebanggaan sebagai mahasiswa di STIE Indonesia. Terus kalau nggak salah banyak prasyarat ya Pak ya untuk menjadi universitas. Ya jadi para mahasiswa Anda jangan buat masalah. Ya jadi tolong didukung pimpinan Anda. Pak Sugeng kita juga dukung. Apa yang kita bisa dukung Pak? Kalau nggak salah dicek juga kegiatan ya Pak. Ada kegiatan atau apa saya pernah dengar. Perbanyak dulu Pak. Jadi begitu timnya datang, kalau perlu timnya datang tanggal 7 Juli, kita lagi kayak padahal kita habis makan. Ya, bukan. Ini soalnya mereka kan kadang-kadang menilainya seperti itu. Selain tentunya kualitas penting. Ya, yang berikutnya nanti akan ada sosialisasi tentang perkembangan pajak. Tapi saya yang berikutnya minta maaf ya kepada semua masyarakat itu bisa wajib pajak, bisa mahasiswa yang calon wajib pajak atas ketidaknyamanan di 3-4 bulan belakangan karena ada kasus daripada saudara Alun. Ya, nggak apa-apa, ini fakta memang Pak. Karena kita punya 46.000 pegawai Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, 46.000 ya. Dan DJP tadi Bapak udah elaborate, saya nggak ngulang, merupakan instansi yang ya gimana ya, 70% penerimaan dari kami Pak. Ya, kita berharap apa? Nggak, orang pajaknya juga harusnya benar. Ya jadi teman-teman nanti bisa lihat, ya kalau saya nggak kerja bagus, teman-teman laporin. Ya, ini saya serius Bu, bukan basa-basi, jadi memang, karena gaji kami juga udah salah satu yang tertinggi di Republik Pak, untuk ukuran pegawai negeri. Kalau sama dosen dan rektor di STIE kalah kali Mas ya. Tapi kalau di negeri Pak, di negeri kami yang paling tinggi adik-adik. Oh iya lupa disapa ya, relawan pajak, halo. Iya ya, wih ceria loh wajahnya. Iya, gini aja deh khusus buat STIE, hari apa nanti kita tentukan, saya undang Anda makan. Di kantor, ya oke. Di kantor nanti ya, khusus kita undang. Dicatat ya Bu Lilis. Ya, kalau Bu Lilis nggak punya uang humasnya, saya bayarin sendiri. Oke. Apa? Bukan ngomong. Terima kasih Anda jadi relawan pajak tanggal 30 Maret dan 31 Maret ya. Berapa dari bulan Maret bahkan Pak Rektor, bulan Maret di Cakung ya. Di Cakung. Terus
Februari. Iya. Februari oh dari Februari bahkan ya. Dari Februari. Oke, nggak apa-apa. Dari Februari. Izin ya, Pak. Pak, izin jalannya. Februari. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ada proses pembelajaran. Ya, udah dah. Ya, ada proses pembelajaran. Halo dengerin dulu. Ya, saya punya keyakinan Anda yang 14 orang. 15 ya, kurang satu lah kamu nih. Emang Republik ini kalau mengkritik cepat. Jadi 15 orang ini mudah-mudahan dapat Pak keuntungan bahwa dia paling tidak tahu pajak itu apa. Seperti yang Pak Ketua sampaikan, perannya 70%. Tahun ini di APBN kami menanggung jawabi Pak pajak sendirian 1.718 triliun. Ayo Mas, berapa nolnya? Berapa ininya? 1.718 tahun ini. Ya, bea cukai targetnya saya nggak pakai slide ya. Bea cukai 303 triliun. Bea cukai. Jadi penerimaan negara itu cuma 2 dari pajak bea cukai dan ada lagi yang tentang Kementerian Keuangan, PNBP Pak. PNBP 441 ya. Berapa pengeluaran kita? Itu total 2.463. Nggak usah slide-nya. Berapa kita butuh pengeluaran? Lebih dari 3.000 Pak. Artinya defisit anak-anak. Ya dong, kan kita punya uang 2463, kita butuh untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah 3.061. Kita kurang. Masih boleh? Masih. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara 3%. Ya. Jadi Pak tadi sedikit Pak, saya minta maaf, secara nominal memang Bapak betul naik, tapi secara persentase alhamdulillah 2020 kita 6% defisit Pak. 2021 4,5, tahun kemarin 2,84. Ya, jadi aman. Nah, masalah utama memang tadi yang Pak Ketua sampaikan di tax ratio. Ya. Jadi mudah-mudahan saya berdoa yang hadir semua. Pak Ketua mau jadi apa lagi Pak? Mau jadi menteri atau apa Pak? Ya kalau yang jadi tadi wakil ketua jadi ketua, yang dosen jadi ketua prodi atau apa. Ya mahasiswa, Anda semua yang adalah calon wajib pajak. Minimal kalau yang perempuan calon istri wajib pajak. Kalau tidak berarti suaminya pengangguran. Ya, jadi dari sekarang bahwa itu di APBN memang kita sangat perlu. Hutang kita tadi memang relatif sudah naik terus, tapi masih dalam koridor yang masih, tapi emang nggak boleh naik terus harusnya Pak. Ya, saya kalau ketemu Pak Jokowi pengen bilang, Jok, kalau ketemu, ya, maksud saya Pak infrastruktur bagus, cuman seharusnya nggak perlu semua ya. Ini maaf pendapat pribadi, ini kalau dilaporin saya langsung dicopot nih. Nggak bagus secara umum, bagus harus kita puji. Anda pulang kampung, ada yang pulang kampung naik mobil, angkat tangan. Ada. Ini pasti takut-takut ya. Padahal saya mau ngasih coklat. Nggak jadi ya. Pakai mobil ya, lancar kan? Alhamdulillah kita memang itu tugas pemerintah. Ya, cuman mungkin maksud saya tadi nggak perlu ada bandara Pak. Bandara yang belum perlu bisa nanti, karena kalau nggak pinjaman kita naik. Nah, masalah utama berikutnya yang adik-adik harus tahu, pemerataan. Ya, jadi tadi kita sempat bisik-bisik sama Pak Ketua, naiknya apa? Nggak nguber antara tax ratio sama naik GDP Pak, atau PDB, produk domestik bruto kita dipacu tinggi supaya kita masuk G20. Dan harus diakui emang kita sangat sukses jadi pemimpin G20 di bawah Pak Jokowi. Tapi maksud saya kaitan dengan pajak Pak, akhirnya tax ratio kita malah tidak nguber ya. Tax ratio itu kan ngitungnya kan pajak yang dikumpulkan dibagi dengan PDB, produk domestik bruto. Ya. Nah, kita coba tingkatkan terus, kita berharap dukungan dari kampus terutama dengan acara seperti ini. Dan Pak Sugeng, kapan Bu Lis yang kita mau webinar tentang peraturan perpajakan? Tanggal 16 relawan ya, khususnya relawan, yang lain kalau mau dengar nanti kita pengen rutin Pak ya. Jadi nggak bisa cuma betul pajak adalah kewajiban, tapi hak masyarakat harus dipintarkan, disosialisasi, diedukasi. Insya Allah gitu ya, mau ikut boleh nanti tanggal 16 ya. Tapi nggak usah deh yang lain deh, karena Anda nggak terpilih kan. Yang terpilih relawan pajak deh. Kita ada berapa relawan pajak semua? Enggak di seluruh Kanwil Jaktim. Kanwil pajak itu ada 34 di seluruh Indonesia.
Di Jakarta ada 8. Ya, di Jakarta ada 8. Ada kanwil wajib pajak besar, ada kanwil khusus, dan ada 6 kanwil yang madya, Pak. Salah satunya Jakarta Timur. Kami membawai 9 KPP. Tadi salah satunya Pulau Gadung, Bu Yuli, ada 8 yang lain. Ya, wilayahnya Jatinegara, Pasar Rebo, ke Kramat Jati, Cakung dulu, ya benar. Cakung, ya Kecamatan Cakung dan Pulau Gadung, ya serta apalagi tuh. Itu komposisi kami. Jadi dengan ada tech center kami sangat terbantu, dan kita juga berjanji, Pak, akan ada kegiatan, terutama kalau Bapak perlu nanti juga mau Pak dalam rangka apa namanya untuk jadi universitas, mau ada sosialisasi lagi khusus ke para dosen, Pak, kita siap. Tapi tadi saya kaget, rupanya brevetnya sudah meluluskan luar biasa, 4.000 sampai 2016, terus 2016 sekarang 2.000 ya Pak lebih. Waduh, terima kasih loh Pak, dengan mereka paham mudah-mudahan. Ya teman-teman, sekali lagi saya doakan betul teman-teman jadi nanti sukses ya, kuliahnya sukses, mau jadi apa, pengusaha atau pengusaha laki-laki, pengusaha ya, pengusaha atau dosen atau apa, dan begitu Anda terima penghasilan ya nanti berdasarkan undang-undang peraturan perpajakan ada pajak PPh. Terus kalau tambahan nilai kita beli ini semua ada PPN 10%. Artinya apa? Kaya miskin semua kenanya sama. Kalau PPh makin kaya dia makin tinggi. Ya nanti Pak Erwin, kamu mau ngomong apa, Win? Hah? Ya kan gua nggak ngambil banyak jatah lo. Ya, ya. Jadi sekali lagi saya sangat terima kasih kepada Pak Irfan, Pak Ridwan dengan semua jajarannya. Mudah-mudahan STI ini kerjasamanya bisa lebih konkret ya Pak. Oh ya, sekalian saya tawarkan kalau mau riset Pak, adik-adik yang di S1 atau yang di D3 mau riset, nanti kami bisa bantu. Ya, nanti dihubungin Pak Sugeng atau nggak, di flyernya ada nggak riset itu harus apa aja? Mana? Ayo saya lihat. Nggak, belum ada, ya, ya. Oh, ada di IG. Coba IG-nya apa? Pajak Jaktim ya. Siapa tahu saya karena Pak Kanwilnya ganteng, baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung, saya pengen bicara kepatuhan pajak, kepatuhan wajib pajak, bisa ke kami. Ibu-ibu dosen, kalau ada penelitian juga insya Allah kami bantu. Ya, saya pikir itu Pak. Mohon maaf kalau kepanjangan karena sekali-sekali, wah tempatnya asik nih. Kok kita nggak ada tempat yang sebagus ini Pak Eko, Kabak Umum? Tolong nanti kita buat yang bagus ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, STI Indonesia Jaya, Jaya, Jaya. Ulang-ulang semua. Awas loh ya kalau nggak ngangkat tangan ya. Ya, 1, 2, 3. STI Indonesia Jaya, Jaya, Jaya. Tuh, emang keren. Jadi, aduh. Enggak, yang pertama jelek. Yang angkat tangan gini-gini dikit. Tapi yang terakhir, emang bangsanya harus diancam. Ya, makasih. Siapa Sarah, kembali ke kamu. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Luar biasa ya, menambah semangat kita semua. Aduh. Nanti buat mahasiswa nih, boleh dideketin Bapaknya yang kalau ada lowongan kerja atau magang bisa ya Pak ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi penandatanganan kerjasama. Dipersilakan untuk tim untuk mempersiapkan. Nah, sebelum kita menyaksikan, kita tes lagi semangatnya ya. Stay Indonesia! Stay Indonesia! Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, mari bersama-sama kita saksikan Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, mari bersama-sama kita saksikan prosesi penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
tentang Tech Center Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta pada hari ini, Rabu, tanggal 10 bulan Mei tahun 2022, bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur sebagai pihak pertama. 2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta sebagai pihak kedua. Kepada yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Ridwan Marongrong MSc dan Bapak Dr. Andes Muhammad Ismiransyah M. Jain AK MBA, dimohon untuk naik ke atas panggung. Dan dengan hormat kami mohon kesediaannya kepada Bapak Irfan Nurmansyah BA Hons MA PhD dan Bapak Sugeng Satoto SE MM dan Ibu Yuliansa untuk naik ke atas panggung menyaksikan penandatanganan prosesi perjanjian kerjasama. Dipersilahkan kepada Bapak Ridwan dan Bapak Ismiransyah untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Dan kepada tim dokumentasi dipersilahkan untuk mengabadikan momen. Boleh untuk foto bersama, tim dokumentasi untuk didokumentasikan. Baik, bisa. Tambahan ya. Bapak mau ada tambahan? Ya, Pak Said dipersilakan untuk naik sebagai Ketua Tech Center. Ada lagi, Pak? Wakil Ketua dipersilakan untuk naik di atas panggung. Wakil Ketua 1, 2, 4. Untuk Bapak Ridwan, Bapak Ismiransyah, dan Bapak Irfan beserta Bapak Satoto untuk dimohon untuk tetap di atas panggung karena setelah ini kita akan ada penyerahan plakat dari kedua instansi. Dan kepada yang lainnya dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, penyerahan plakat dari kedua instansi. Kami persilakan untuk penyerahan plakat dari Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Boleh Bapak dan Ibu mendampingi? Oke, 1, 2, 3. Sayang dari DJP Jakarta Timur untuk STIE Indonesia. Selanjutnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Wah, lebih bagus ini. Iya, emas berapa gram itu? Oke, silakan untuk dia abadikan. Baik, terima kasih kepada Bapak, dipersilakan untuk kembali ke tempat.
Alhamdulillah telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Semoga dengan penandatanganan kerjasama ini menjadi langkah awal yang baik untuk kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta dengan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur khususnya di bidang perpajakan. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh untuk hadirin semua dipersilakan untuk berdiri untuk melakukan foto bersama. Di fotonya dari sebelah sini, hadirin semua dipersilakan untuk berdiri. Baik, sebelum memasuki acara inti sosialisasi, agar semuanya dapat bersemangat lagi, selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan lagu dari relawan pajak. Nah, ini tuh mereka baru kemarin latihannya. Luar biasa ya, dadakan ya. Nah, oke, langsung saja. Persembahan lagu dari relawan pajak Tech Center Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Selamat menyaksikan. Yang ingin ikut menari atau bernyanyi dipersilakan ya. Nyanyi dong, nyanyi dong. Gesong lalu lebihan mau meredagai kata ende keping gesong lalu lebihan la lele luksi laso mi pa so lele piring papa rebing mureni do 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 mi do gemu famire lele 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 la lele luksi laso mi pa sol lele piring papa rebing murimi do 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 mi do gemu famire mau meredagal kata ende keping gesong lalu lebihan mau meredagal kata ende keping gesong lalu lebihan. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan nih, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Mau meredagal kata ende keping gesong lalu lebihan mau meredagal kata ende keping gesong lalu lebihan Mana gaya Pak? lalu silasa mi pa so kare piring papa do mi do gemu famire mau meredagal kata ende keping gesong lalu lebihan
balik kota embe petinggi song gosong leru edingan. Putar ke kiri, manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan nih, nana manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan nih, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Semuanya joget yuk. Hidup. Gak mau. Hari ini selanjutnya kita dangdutan guys. Asik. Tarik sis. Semongko. Pandang gerimpin tangan jauh di sana, mendengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali dengan jiwa mudaku, tersentuh alun lagu sebagai kopi tanggung, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, sekarang terlena oleh pesona alun kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyerap hatinya jadi gairah, membuat aku bahkan cintaku yang telah lalu, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, terlena dan pesona alun kopi dangdut. Terlena oleh pesona alun kopi dangdut. Kopi dangdut. Terima kasih Bapak. Tunggu dulu ya untuk relawan pajak. Bapaknya minta foto bersama terlebih dahulu. Oke, boleh Bapak Ketua dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, beri tepuk tangan untuk relawan pajak.
Pajak Tech Center Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Terima kasih Bapak, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Wah, luar biasa banget ya. Baru kemarin latihan tapi udah langsung memecahkan suasana. Gimana, masih semangat? Masih semangat? Oke, kita tes lagi ya. Stay Indonesia. Pajak kuat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi udah gerah nih, sekarang kalian siapkan konsentrasi kembali karena sesaat lagi kita akan memasuki acara sosialisasi peranan perpajakan dalam pembangunan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Adrianus Erwin Setiasmoko, yang sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV beliau karena katanya tak kenal maka tak. Oke, maka tak. Yang penting status saja, udah kawin atau belum? Oh iya, oke. Kalau tak kenal maka tak kenalin. Oke. Nama lengkap Adrianus Erwin Setiasmoko. Pendidikan formal, beliau mengenyam pendidikan Diploma 4 jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara, lulus tahun 2008. Lalu beliau melanjutkan pendidikan S2 Master of Taxation Law di University of Western Australia, Perth, lulus tahun 2019. Lalu pengalaman kerja sebagai account representatif di KPP Madya Batam pada tahun 2009 sampai 2014, lalu menjadi penelaah keberatan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau pada tahun 2014 sampai 2016. Selanjutnya menjadi pelaksana di Direktorat Peraturan Perpajakan 1 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019-2021 dan menjadi penyuluh pajak ahli media di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur tahun 2021 sampai dengan sekarang. Wah, luar biasa sekali ya. Bapak ini berarti menggeluti di bidang perpajakan. Oke, tanpa berlama-lama, maka kita saksikan dan kita dengarkan pemaparan dari Bapak Adrianus Erwin Setiasmoko. Kami silakan. Beri tepuk tangannya. Yes. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Izin nih Pak Randy, saya turun saja Pak Ketua. Baik, tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Sarah ya tadi. Saya Erwin, tadi sedikit ralat Mbak. Saya bukan penyuluh ahli madya, karena penyuluh ahli madyanya ada di sini Mbak. Pak Nur penyuluh ahli madyanya, saya penyuluh ahli muda Mbak, biar selalu awet muda ya teman-teman ya. Tadi Mbak Sarah juga punya pantun, saya juga punya pantun untuk memulai pemaparan materi pada siang hari ini. Nanti cakep ya, mau nggak cakep tetap bilang cakep. Hari Rabu bangun pagi-pagi. Habis bangun kita mandi supaya segar sambut hari. Selamat siang teman-teman STEI. Izinkan saya materi. Oke. Baik, kita punya waktu tadi diinfokan sampai dengan paling lama 11.30 kita sudah selesai. Berarti saya harus ngebut ya menyampaikan materi. Baik, saya mengambil tema materi pada hari ini adalah generasi muda sadar pajak. Jadi karena saya lihat masih muda-muda semua. Yang ibu-ibu juga masih muda ya Bu ya. Karena seneng kan kalau dipanggil muda. Betul Pak, Pak Randy juga selalu awet muda dan semangatnya sangat muda Pak Randy ya. Oke. Mas bisa di next. Oke. Nah, tadi saya pikir Pak Randy sudah menyampaikan, tapi ternyata Pak Randy nggak pakai slide. Jadi saya sedikit refresh teman-teman.
Saya boleh bagi-bagi coklat Pak Randy? Atau boleh kita bawa coklat nanti. Tadi harusnya jangan ini dulu ya, udah kebaca. Ada yang tahu kalau saya bilang pajak? Ini relawan nggak boleh jawab, kalau relawan pasti sudah hafal. Yang mahasiswa, definisi pajak 2 kata aja yang paling benar. Kewajiban, masih kurang benar. Apa? Kalau ada dosen perpajakan boleh, boleh ya Pak, bebas. Silakan Ibu. Mbak Lita, coklatnya sudah. Pak Ketua juga boleh. Definisi pajak. Jadi kalau ada orang bilang pajak itu artinya apa sih? Iuran. Itu definisi di undang-undang yang lama Mbak. Kalau definisi undang-undang baru bukan iuran. Ayo silakan googling, masih boleh googling. Ya, kontribusi apa? Ya, kontribusi wajib Mbak. Ini Mbak yang pakai baju coklat, bener ya. Jadi kita lihat definisi pajak secara dalam undang-undang per 16 tahun 2009, ini undang-undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ini diatur bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara. Jadi yang diingat kontribusi ya, bukan iuran lagi. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh siapa? Oleh warga negara tentunya. Orang pribadi atau badan. Sifatnya kalau namanya pajak pasti sifatnya memaksa ya. Nggak ada yang sukarela ya. Ada yang mau sukarela bayar pajak? Masa? Iya, sukarela nanti ya Pak ya, betul. Jadi sifatnya memaksa tapi harus berdasarkan undang-undang. Jadi nggak bisa sifatnya memaksa tanpa ada aturannya. Dan yang paling ini, jadi kalau sudah bayar pajak, imbalannya tidak secara langsung kita dapatkan. Bener nggak? Kalau kita bayar parkir, bayar jasa parkir, kita dapat imbalannya kan, motor kita atau mobil kita dijagain. Tapi kalau bayar pajak, kita nggak dapat langsung imbalannya secara langsung, tapi imbalannya secara tidak langsung. Tadi sudah disampaikan Pak Randy, yang kemarin mudik lewat jalan tol. Ya, salah satu imbalan tidak langsung yang diterima oleh warga negara dengan adanya pembayaran pajak. Jadi bisa lancar pulang kampungnya ya, bisa mudiknya bisa lancar. Nah, pajak ini digunakan semata-mata untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi diingat-ingat ya, pajak itu adalah kontribusi wajib terutang oleh orang pribadi atau badan, sifatnya memaksa tapi harus pakai undang-undang. Dan digunakan untuk sebesar-besar keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kapan kita bisa menjadi wajib pajak dan ikut berkontribusi bagi negara? Itu kucing ya, ini kucing yang ada di KPP itu Pak. Kalau kalian udah pernah lihat IG-nya Dirjen Pajak RI? Nah, ada kucing ya namanya, ada yang tahu? Bukan kuis. Kita balik ke pertanyaan ini. Kira-kira ada yang berani jawab nggak? Kapan kita bisa menjadi wajib pajak dan ikut berkontribusi bagi negara? Angkat tangan dulu. Ya, apa Mbak? Sudah bekerja, punya NPWP, hampir benar. Tapi nggak apa-apa Mbak Lita, dikasih ya. Tadi ya, pajak kan diatur berdasarkan undang-undang ya. Nah, di dalam undang-undang ini yang mengatur tentang ketentuan kapan bisa menjadi wajib pajak, bisa menjadi harus punya NPWP, harus lapor. Nah, ini ada di dalam namanya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tapi khusus untuk menjadi wajib pajak, ini harus memenuhi, ini untuk orang pribadi, terutama untuk kita-kita yang orang pribadi. Jadi itu syaratnya ada 2, persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif itu melekat ke pribadi masing-masing, jadi orangnya. Nah, di dalam undang-undang diatur yang bisa mendapatkan nomor pokok wajib pajak adalah warga negara Indonesia, WNI, atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Berarti kira-kira kalau ada WNA
tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan, itu dia sudah memenuhi persyaratan subjektif untuk ditetapkan sebagai wajib pajak di Indonesia. Tapi kalau persyaratan subjektifnya terpenuhi tapi objektif tidak terpenuhi, bisa juga jadi wajib pajak. Jadi syarat ini harus dua-duanya. Mohon maaf ini masih salah. Yang bawah, iya objektif. Yang bawah adalah memenuhi persyaratan objektif. Tadi benar yang disampaikan, dia sudah memiliki penghasilan atau sudah bekerja. Tapi ada namanya batasan penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi kalau cara gampangnya, kalau penghasilan masih di bawah 4.500.000 per bulan, itu otomatis persyaratan objektifnya adalah gugur. Karena dia masih di bawah PTKP. Nah, dua syarat ini terpenuhi, harus sudah mendaftarkan diri. Nah, ini kita singkatnya setelah dua persyaratan tadi terpenuhi, kita punya kewajiban perpajakan. Nah, disingkat biar gampang dihafal, itu DHBL. D itu daftar, H hitung, B bayar, L lapor. Kita mulai satu-satu. Nih, sekarang karena zamannya juga sudah teknologi informasi, semuanya sudah menggunakan aplikasi ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir harus datang lagi ke kantor pajak. Mau daftar NPWP, sekarang bisa namanya lewat aplikasi e-registrasi nih. Relawan udah langsung irek gitu Pak. Nah, kalau cara menghitungnya sebenarnya kalau cara menghitung pajaknya itu tergantung nanti jenis pajaknya apa. Tapi secara umum menghitung pajak adalah berapa tarifnya dikali DPP. DPP itu adalah dasar pengenaan pajaknya. Nah, itu untuk menghitung. Lalu untuk membayar, masih ada yang mikir kalau bayar pajak di kantor pajak? Coba angkat tangan yang menurut kalian bayar pajak di mana? Bayar pajak di kantor pajak bukan? Di mana? Bukan. Di mana aja bisa. Benar, yang penting tolong diingat-ingat teman-teman, bayar pajak itu bukan di kantor pajak. Bayar pajak itu langsung ke bank persepsi atau kantor pos. Bank persepsi itu adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak. Bisa bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara, BRI, BNI, Mandiri, atau juga bank-bank swasta yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Atau juga bisa melalui kantor pos. Nah, kalau cara bayarnya juga bisa melakukan melalui e-billing. Jadi kita bikin kode bayarnya dulu, baru kita bayar melalui ATM bisa, lewat mobile banking juga bisa. Nah, yang terakhir lapor itu baru dilakukan ke kantor pajak. Nih, tugas-tugas relawan kemarin ya, menerima pelaporan SPT tahunan terutama ya. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya, DHBL diingat-ingat setelah punya NPWP, daftar itu untuk punya NPWP. Nah, ini daftar NPWP. Nah, teman-teman sekarang suka buka YouTube kan? Nah, silahkan mau kalau pengen tahu cara daftar melalui e-rek, ini ada tutorialnya di YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Atau kalau males buka YouTube, teman-teman pasti punya Instagram juga kan tadi. Nah, jangan lupa follow Instagram Kanwil DJP Jakarta Timur @pajakjaktim. Ya, di situ juga ada banyak sekali informasi-informasi terutama terkait aturan-aturan baru yang sudah di-launching oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ini untuk daftar NPWP secara online, nggak perlu lagi datang melalui e-rek, dan kalau tutorialnya bisa diakses melalui YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban hitung, nah di Indonesia menganut sistem assessment. Jadi wajib pajak yang menghitung besarnya pajak yang akan dibayarkan, bukan kami. Bukan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menghitung berapa besarnya pajak yang terutang, tapi diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Ini tadi jenisnya ada macam-macam ya jenis pajak. Ini kita kalau bahas satu-satu bisa jadi kuliah perpajakan. Berapa SKS teman-teman kalau kuliah perpajakan? 3 SKS ya.
Nah ini karena kita kejar waktu, kita skip aja tadi. Intinya menghitung pajak itu besarnya tarif dikali dasar pengenaan pajak. Ya, boleh. Terima kasih Pak. Iya. Beri tepuk tangan dong untuk Pak Ketua dan Pak Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur. Iya Pak. Iya Pak. Yuli. Oke, makasih Pak. Iya. Makasih Pak. Oke ya, dilanjut. Tadi sudah dihitung. Tadi setelah hitung kewajiban selanjutnya apa? Nah ini buat kode billing dulu, baru dibayar pajaknya. Ingat, bayar pajak bukan di kantor pajak. Jadi kalau ada berita-berita, oh enggak, saya malas bayar pajak karena duitnya nanti dikorupsi oleh pegawai pajak. Padahal di kantor kami tidak menerima pembayaran pajak. Tidak ada mekanisme pembayaran di kantor hanya untuk menerima pelaporan SPT tahunan. Bayar pajak bank atau ke kantor pos. Nah, terakhir kewajiban lapor SPT. Nah, SPT itu apa sih? Surat pemberitahuan. Di undang diatur ada 2 jenis SPT atau surat pemberitahuan. Yang pertama yaitu SPT massa dan yang kedua SPT tahunan. Ada yang bisa jelasin bedanya apa antara SPT massa dan SPT tahunan? Relawan. Kalau surat pemberitahuan massa itu dilakukan per bulan, jadi itu biasanya yang melaporkan SPT massa itu yang punya UMKM, yang punya bisnis, perorangan, dan untuk yang SPT tahunan itu biasanya orang pribadi seperti karyawan maupun badan. Mbak Lita, coklatnya masih masuk. Oke. Bener ya, jadi SPT massa dan SPT tahunan perbedaannya hanya di kapan harus dilaporkannya. Di SPT massa dia tiap bulan, pelaporannya dilakukan setiap bulan. Sedangkan untuk SPT tahunan, namanya SPT tahunan berarti 1 tahun sekali. Oke. Lapornya nggak perlu repot-repot. Kalau zaman dulu kita harus ngantri ke kantor pajak, sekarang lewat e-filing juga aplikasi. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Nih batas waktunya, kalau untuk yang SPT tahunan, relawan pasti sudah hafal. Untuk orang pribadi jatuh temponya tanggal 31 Maret tiap tahun. Dan yang SPT badan itu di 30 April. Kayaknya ada yang sampai ngantuk. Tadi padahal udah joget-joget. Joget-jogetnya semangat. Sedikit lagi kok ini ya, bentar lagi. Oke, untuk SPT massa kapan batas waktunya itu ada di undang-undang, diatur untuk masing-masing jenis pajak. Tapi rata-rata kebanyakan adalah tanggal 20 setiap setelah 1 bulan. Jadi misalnya SPT Januari, jatuh temponya adalah tanggal 20 Februari, seperti itu. Nah, ini sedikit saya sampaikan tambahan pengetahuan buat teman-teman. Tadi undang-undang ya, karena tadi definisi pajak kan diatur berdasarkan undang-undang. Nah, ini ada undang-undang terbaru yang kita punya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini satu undang-undang tapi merubah ada 5 undang-undang yang terdampak. Yang pertama yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Teman-teman tahu yang isu yang paling dari perubahan yang paling mencolok di klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah ini, penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Jadi teman-teman nanti ke depannya nggak perlu lagi daftar NPWP. NPWP-nya akan digantikan langsung dengan NIK. NIK-nya itu berarti nomor KTP teman-teman ya. Ini diatur di dalam undang-undang tadi. Ini sudah mulai nanti akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. Jadi masih ada beberapa bulan lagi. Buat Bapak Ibu yang sudah melakukan pemadanan, kami ucapkan terima kasih. Yang belum,
ayo segera dipadankan NPWP-nya biar bisa menjadi NIK. Ini terkait KUP. Terus ini yang perubahan tadi mencolok adalah NPWP yang lama tidak akan digunakan lagi karena akan menggunakan nomor induk kependudukan. Lalu di klaster pajak penghasilan ini ada perubahan juga. Jadi kalau misalnya selama ini ada pegawai yang menerima fasilitas dari kantor, misalnya mobil atau subsidi pulsa misalnya dari kantor, dalam undang-undang yang lama itu biaya untuk beli pulsanya sama perusahaan itu tidak bisa menjadi pengurang dari penghasilan perusahaan. Tapi dengan undang-undang HPP yang baru, biaya untuk membeli pulsa tadi, si direkturnya tadi, bisa dikurangkan sebagai pengurang labanya perusahaan. Tapi dengan catatan, pulsa yang diberikan oleh perusahaan ke direktur harus diperlakukan sebagai tambahan penghasilan. Jadi si direkturnya nanti harus menambahkan bahwa dia dapat subsidi untuk beli pulsa. Nah ini di dalam undang-undang ini diatur. Lalu di PPH apa yang berubah? Tadi Pak Randy juga sudah sampaikan adanya kalau undang-undang pajak penghasilan itu kalau yang semakin besar penghasilan berarti tarifnya akan semakin besar. Jadi di dalam undang-undang yang lama tarif itu hanya mentok di 30%, tapi di dalam undang-undang yang baru ada tarif yang baru diterapkan yaitu 35%. Lalu besaran tarif PPh badan dari 2000 yang sebesar 22% tetap dipertahankan. Lalu ini yang penting buat teman-teman UMKM, ada yang punya usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah ini di dalam undang-undang yang baru ada pengaturan bahwa kalau dia omsetnya dalam 1 tahun di bawah 500 juta rupiah omset, itu dia tidak perlu lagi yang namanya bayar pajak. Kalau sebelumnya mau omset berapapun, kalau dia adalah UMKM, dia akan dikenakan pajak 0,5%, 0,5% dari peredaran bruto dari omset. Tapi dengan undang-undang yang baru, kalau omsetnya dia di bawah 500 juta, dia nggak perlu bayar pajak apapun. Seperti itu. Lalu ada pengaturan di undang-undang PPN. Tadi tarifnya, ada yang ingat tarif PPN lama berapa? 10%. Tapi dengan undang-undang yang baru, tarifnya berubah jadi 11%. Ini pengaturan terbaru di Undang-Undang HPP khususnya untuk pajak pertambahan nilai. Lalu ada pengenalan pajak baru yaitu pajak karbon. Intinya ini Indonesia ingin ikut menyukseskan bahwa Indonesia zero karbon ya. Jadi mengurangi efek perubahan iklim. Jadi tapi untuk pelaksanaannya seharusnya ini sudah mulai berlaku tanggal 1 April 2022, tapi ternyata sama Bu Menteri Keuangan masih di pending terus. Sampai saat ini belum diperlakukan, tapi aturannya sudah ada. Dan baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan ke Mbak Sarah, tapi sebelumnya tadi ya, minta tolong teman-teman follow Instagram Pajak Jaktim, sudah? Sudah. Oke, kalau mau Facebook, ada yang masih main Facebook, silahkan Kanwil DJP Jakarta Timur, atau Twitter yang masih suka berkicau di Twitter, silahkan follow Pajak Jaktim. Baik Mbak Sarah, saya kembalikan ke MC. Baik, beri tepuk tangan untuk Bapak Andreas. Terima kasih Pak atas materinya, luar biasa, sangat memberikan pengetahuan baru untuk kita ya. Nggak baru sih kalau udah ada yang dapat mata kuliah perpajakan. Teman-teman udah dapat mata kuliah perpajakan? Ada yang udah, yang belum ya. Oke, terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang luar biasa dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Rangkaian demi rangkaian acara telah dilalui bersama. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan hadirin sekalian dan teman-teman, Bapak Ibu, dosen, karyawan, dan teman-teman dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur yang telah hadir di acara kali ini di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, saya Siti Sarah Ulansari atas nama seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan ataupun tingkah laku. Harum wangi kembang melati selalu mekar setiap pagi. Rasa bahagia dalam hati, semoga nanti berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay Indonesia. Pajak kuat. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas.